Baik, shalom semuanya. Shalom. Ya, jadi saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Temanya adalah Thomas dan peristiwa kebangkitan Yesus. Saya masih mau bicara soal kebangkitan Yesus karena waktu Paskah saya tidak sama-sama dengan saudara-saudara. Ya, saya Paskah ada di Tembagapura, Freeport. Ya. 3 kali khotbah karena pas hari Minggu, pas jam 5 pagi Fajar Paskah, lalu khotbah Minggu dan juga khotbah perayaan Paskah di Freeport ya. Sayang sekali juga saya sudah jauh-jauh sampai sana tapi khotbahnya hanya dikasih 20 menit ya. Nah, 20 menit saya tawar bisa 30 menit kan? Tidak bisa, 20 saja ya. Jadi saya ngebut juga tapi ya akhirnya dapat 26 menit ya. 26 menit. Nah, lalu kemarin ke Kupang karena belum bisa ke sini karena ada acara premier film suatu hari nanti itu, ya. Nanti bulan Mei baru filmnya kami lepas umum, boleh saudara-saudara tonton, ya. Dan karena itu hari ini baru saya ke sini dan karenanya saya mau bicara seputar kebangkitan Kristus dan ini dalam kaitan dengan seorang rasul yakni Thomas. Makanya tema kita hari ini adalah Thomas dan peristiwa kebangkitan Kristus. Nah, kita mau pelajari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 25. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, dia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata pada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, kalau ada murid yang terkenal dalam cerita penangkapan Yesus, maka itu adalah Simon Petrus, ya kan? Karena waktu Yesus mau ditangkap, dia sempat cabut pedang, potong telinga hamba imam besar itu. Setelah itu dia menyangkal Yesus, ya. Dia menyangkal Yesus. Itu Thomas terkenal dalam cerita itu. Tapi dalam cerita tentang kebangkitan Kristus ini, maka boleh dikatakan Thomas itu yang dikenal, ya. Karena itu maka hari ini saya akan mengajak kita belajar dari Thomas. Nah, ada beberapa problem yang perlu penjelasan di dalam teks ini ya. Nah, tapi kalau sebentar saya misalnya bisa jelaskan, kalau tidak saudara boleh menanyakan kalau saudara merasa ada hal yang perlu penjelasan dalam teks ini, karena saya tidak akan menjelaskan seluruh teks ini dari ayat per ayat. Saya mau bagi 3 saja pembahasan hari ini. Pertama, kita melihat fakta pertama adalah bahwa Thomas tidak hadir saat Yesus menampakkan diri. Thomas tidak hadir, ya. Nah, menarik sekali, murid-murid ada 12, satu sudah mati, yaitu Yudas. Berarti tinggal 11. Tapi hari itu, coba perhatikan ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus. Kenapa disebut Didimus? Ya karena orang-orang di situ rata-rata punya 2 nama. Ya. Matius ada nama lainnya, Lewi. Ya. Nah, begitu juga dengan Thomas, nama lainnya adalah Didimus. Nathanael, nama lainnya Bartolomeus. Ya. Jadi ada 2 nama. Petrus, nama lainnya Simon. Nama lainnya lagi Kefas. Ya, 3 sampai Petrus sampai 3. Ya. Kalau ini Bapak Martin, nama lainnya? Ya,
Biasa kalau orang, misalnya orang Chinese, dia punya nama Indonesia, dia punya nama Chinese, ya. Saya nggak tahu yang daerah-daerah lain, tapi misalnya di daerah kami di NTT ada orang, ya, tapi namanya ada nama dari sabu misalnya, dia ada nama sabunya, ya. Dan itu unik-unik, ya, unik-unik karena diambil dari kesamaan bunyi, ya, kesamaan bunyi dengan kata-kata yang sebenarnya tidak ada hubungan, ya. Jadi misalnya Domingus, minggu. Karena Mingus ada hubungan bunyi dengan minggu, maka minggu itu ada hubungan dengan hari. Karena hari Minggu, maka Domingus itu nama di Pulau Sabu adalah ama hari. Hanya karena beda seperti itu, ya. Octavianus itu dipanggil Octo. Octo itu ada dekat dengan Otto. Otto itu mobil. Nah, Otto itu mempunyai roda. Maka Octavianus namanya adalah ama roda. Ya, ya model-model seperti itu, ya. Nah, misalnya saya Esra, ya, ada Ra, Esra, Dara. Seperti ada hubungan antar Esra, ada hubungan bunyi antar Esra, Dara sama, maka saya itu disabu dipanggil ama Dara. Saudara lihat itu agak aneh-aneh memang, ya, tapi itulah, ya, budaya. Nah, maka begitu juga orang punya. Nah, Thomas itu hari itu entah bagaimana 10 murid yang lain kumpul, tapi Thomasnya kok tidak ada, ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kira-kira Thomas kemana? Piknik kah? Ya. Kita tidak tahu Thomas kemana, ya. Tapi ada penafsir yang mengatakan kelihatannya Thomas terlalu sedih dengan peristiwa kematian. Makanya waktu teman-teman ngumpul dia tidak ikut karena saking sedihnya. Sedih karena kematian itu wajar, ya. Dulu saya hadir dalam sebuah persekutuan doa. Tiba-tiba seorang ketua persekutuan doa maju dan berdiri, saudara-saudara, ini orang Alor, ya, dari Pulau Alor saat ini. Saudara-saudara, tadi siang saya baru dapat kabar sukacita dari Alor. Kabarnya adalah tadi siang papa saya meninggal. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus kekasih jiwaku, menyanyikan menari. Saya kira ini orang gila, ya. Ya, lalu kenapa dia bikin begitu? Karena firman Tuhan berkata, ya, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi karena bersukacita senantiasa, maka orang mati pun bersukacita. Bapak sendiri mati pun itu dibilang kabar baik, ya. Nah, ini kan agak aneh sebenarnya, ya. Tuhan Yesus saja waktu Lazarus mati itu menangis. Berarti Tuhan Yesus juga menangis. Bahkan Paulus bilang, bersukacitalah bersama dengan yang bersukacita, berdukacitalah, menangislah, tertawalah dengan orang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Berarti duka cita karena kehilangan itu sesuatu yang wajar, ya kan? Nah, kalau bapak saudara atau mama saudara meninggal lalu saudara bersuka cita, ini kita rasa, apalagi kalau istri meninggal suami bersuka cita, kita curiga, ya. Ya, kita curiga kan? Nah, jadi itu wajar. Tapi yang tidak wajar adalah orang berduka cita kelewat batas, ya, sampai akhirnya menghilangkan imannya. Makanya Paulus bilang, janganlah kamu bersuka cita seperti orang-orang tidak beriman. Nah, mungkin saja Thomas ini sedih. Saking sedihnya, dia memisahkan diri dari teman-temannya. Sehingga pada hari Minggu Paskah, saat teman-temannya ngumpul, Thomasnya absen. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat, kalau memang begitu Thomas tidak hadir, teman-teman 10 orang itu ngumpul. Kira-kira bikin apa? Ngumpul-ngumpul bikin apa? Doa. Memang takut juga, ya. Kunci-kunci, pintu semua dikunci. Takut juga. Doa. Pasti, saya yakin mereka pasti berdoa. Bahkan ada penafsir mengatakan bahwa mereka mungkin saja mereka beribadah. Ya.
Perhatikan kata-kata dari Albert Barnes. Dia bilang begini, layak diperhatikan bahwa ini adalah perkumpulan pertama yang dilakukan untuk kebaktian pada hari Tuhan. Pada hari Tuhan itu hari Minggu. Dan dalam perkumpulan itu Yesus hadir. Sejak saat itu, hari itu dihormati dalam gereja sebagai Sabat Kristen, khususnya memperingati kebangkitan Kristus. Karena kalau kita lihat perjanjian lama, hari Sabat itu hari Sabtu. Karena hari pertama itu bukan Senin, hari pertama itu Minggu. Ya, hari pertama Minggu, maka hari Sabat itu artinya ke-7. Maka Sabat itu artinya hari Sabtu. Maka orang Israel ibadah hari Sabtu. Ya. Tapi sejak Yesus bangkit, maka gereja-gereja kebaktian pada hari Minggu sampai pada memasuki abad kedua, seluruh gereja itu ibadah hari Minggu. Ya, seluruh gereja mulai ibadah hari Minggu. Jadi memang rasul-rasul pada awalnya kan mereka orang Yahudi, berarti mereka ibadahnya pada hari Sabtu. Setelah Yesus bangkit, mereka masih pergi ke Bait Allah, masih ibadah di hari Sabat. Bukan karena mereka mau menghormati hari itu, tapi karena hari itu orang ngumpul, mereka bisa beritakan firman. Tapi lama-kelamaan mereka mulai meninggalkan Sabat Yahudi, sampai pada awal abad yang kedua, seluruh gereja itu sudah ibadah pada hari Minggu. Menurut Pilsaf, di dalam History of Christian Religion, sejarah agama Kristen, abad kedua, semua gereja sudah ibadah hari Minggu. Nah, sekarang saja ada gereja Kristen Advent yang menolak ibadah hari Minggu dan maunya hari Sabtu. Ya, kita sih tidak soal. Kalian mau ibadah hari Sabtu juga tidak apa-apalah. Ya, tapi bagi kita, bagi mereka kita jadi soal. Karena mereka merasa bahwa ibadah hari Minggu itu salah. Ya, ibadah hari Minggu salah, ibadah yang benar hari Sabtu. Makanya saya pernah diskusi dengan orang Advent, saya tanya, oke lah, saya ini sudah beriman kepada Yesus sungguh-sungguh, terima Yesus sebagai juru selamat saya, Tuhan saya, penebus saya hanya salah satu saja, yaitu ibadah hari Minggu, tidak hari Sabtu. Menurut saudara saya mati masuk neraka atau surga? Dia bilang neraka. Jadi berarti selamatnya orang bukan lagi tergantung iman, tapi tergantung hari kebaktian. Nah, itu jadi soal itu. Kalau selamatnya orang tergantung hari kebaktian, itu berarti bukan iman saja. Padahal Alkitab mengajarkan orang beriman. Jangankan orang kebaktian salah hari Minggu, orang tidak pernah kebaktian juga. Itu penjahat di samping Yesus tuh, hari itu percaya Yesus mati, pernah turun kebaktian. Baptis, katekisasi, perjamuan. Tidak juga, tapi Yesus bilang hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu surga. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa memang sejak itu kenapa gereja kebaktian hari Minggu itu karena dari hari kebangkitan. Kuriake hemera, ya, hari Tuhan. Ya, hari Tuhan itu, ya. Makanya kita kebaktian hari Minggu. Nah, dasar bagi kebaktian hari Minggu nomor 1 itu pertemuan perdana ini di hari Minggu Paskah itu. Murid-murid kumpul dan Thomas absen. Nah, sekarang mari kita lihat waktu kebaktian perdana mereka itu apa yang terjadi. Ayat 19. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Ingat ya, mereka lagi kunci pintu semua loh ya. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah mereka. Kok bisa? Karena Yesus setelah bangkit, tubuhnya itu sudah upgrade dengan namanya tubuh kebangkitan. Kalau tubuh kebangkitan itu bisa tembus tembok. Tapi jangan-jangan roh, jangan-jangan hantu. Tidak. Karena hantu tidak punya tangan, kaki, tulang seperti yang ada pada Yesus. Hantu tidak bisa makan, tapi Yesus bisa makan. Hantu tidak bisa diraba, tapi Yesus bisa diraba. Jadi ini betul-betul tubuh. Tapi tubuh yang sudah upgrade. Nah, kalau sekarang Ian lari ke sana, bluk, pasti kena tembok jatuh, ya kan? Tapi tubuh kebangkitan dia bisa tembus. Tapi itu betul-betul tubuh. Nah, tubuh seperti itulah yang akan kita pakai pada waktu kita bangkit nanti. Ya. Nah, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Yesus yang datang tuh kasih damai sejahtera. Berapa orang dapat damai sejahtera? 10. Ya. Dan sesudah berkata demikian dia menunjukkan tangannya dan lambungnya pada mereka. Murid-murid bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus lagi, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali damai sejahtera. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang
aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, dia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Loh, kok sudah terima Roh Kudus di sini? Padahal kan hari Pentakosta baru terima Roh Kudus. Gimana? Yang di sini kuasa Roh Kudus. Yang di Kisah pasal 2, pribadi Roh Kudus yang berdiam. Ya. Nah, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wah, berarti kita bisa ampuni dosa dong? Tidak. Ini bukan kuasa untuk mengampuni, tapi kuasa untuk menyatakan pengampunan berdasarkan persyaratan-persyaratan. Contoh, menurut firman Tuhan, bagaimana supaya dosa kita dihapus? Percaya sama Tuhan Yesus kan? Darah Tuhan Yesus menghapus dosa kita. Ya, maka saya datang dan, Ian, kamu orang berdosa, dosamu banyak sekali. Tapi kalau kamu mau percaya Yesus, darah Yesus membasuh kamu, menyucikan kamu sampai dosamu bersih. Dosamu akan diampuni. Maukah kamu percaya? Mau. Kalau mau, Ian, saya berkata padamu hari ini, dosamu diampuni. Apakah saya yang mengampuni dosanya? Bukan. Tapi saya punya kuasa menyatakan. Tapi begitu saya bicara, Ibu, maukah Ibu terima Yesus? Tidak mau, Pak. Kalau begitu, dosamu tetap ada. Apakah saya yang menyatakan bahwa dosanya tetap ada? Tidak. Apakah saya yang membuat dosanya tetap ada? Bukan. Saya hanya menyatakan berdasarkan persyaratan. Karena persyaratannya, kalau kamu percaya Yesus, dosamu diampuni. Kalau kamu tidak percaya Yesus, dosamu tetap ada. Jadi ini bukan berarti manusia punya kuasa mengampuni atau tidak mengampuni. Tidak. Kuasa menyatakan berdasarkan persyaratan. Dan kuasa itu masih hari ini masih berlaku bagi kita. Bagi saudara. Saudara sudah injili orang tidak percaya, kamu akan mati dalam dosamu, kamu akan masuk neraka. Bukan saya yang membuat dia masuk neraka. Ya. Tapi saya menyatakan itu berdasarkan persyaratan yang ada. Oke. Sekarang. Jadi waktu Yesus datang, dia kasih apa saja kepada murid-murid? Coba ulang dari ayat 19 tadi. Back. Ya, dapat damai sejahtera. Berikut, ada sukacita. Berikut, damai sejahtera lagi. Berikut, pengutusan. Berikut, Roh Kudus. Berikut, kuasa menyatakan pengampunan. Ayo, dari ayat 19 lagi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kamu siapa? Berapa murid? Semua dapat damai sejahtera? Yang gak dapat siapa? Thomas. Kenapa? Karena tidak hadir, absen ibadah. Ya. Nah, terus ya, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka dan murid-murid itu bersukacita. 10 murid dapat sukacita. Thomas gak dapat. Kenapa? Absen ibadah. Ya. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Double porsi damai sejahtera. Thomas gak dapat karena absen. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Kamu siapa? 10 murid. Thomas tidak dapat. Kenapa? Absen. Dia menghembusi mereka, terimalah Roh Kudus, dapat kuasa Roh Kudus. Semua dapat. Thomas gak dapat. Absen. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Semua dapat. Thomas tidak dapat. Kalau begitu, orang yang tidak hadir kebaktian itu rugi ya. Ya, sangat rugi. Kenapa? Karena rupanya ada berkat rohani banyak yang Tuhan berikan pada waktu sebuah pertemuan Kristen. Ya. Damai sejahtera double, 2. Ada sukacita, ada perintah pengutusan, ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa menyatakan pengampunan. Sayang sekali Thomas ini ya, teman-temannya dapat berkat rohani luar biasa, tapi dia kehilangan berkat itu gara-gara absen. Kita tidak pernah tahu berapa kerugian kita secara rohani pada waktu kita absen dari pertemuan-pertemuan ibadah itu, ya. Henry bilang begini,
Karena absennya, dia tidak mendapatkan kepuasan dari melihat tuannya yang bangkit. Dan tidak ikut ambil bagian dalam murid-murid dalam sukacita mereka pada peristiwa itu. Perhatikanlah, mereka tidak tahu mereka kehilangan apa pada waktu mereka secara ceroboh absen dari perkumpulan hikmat yang ditetapkan oleh orang-orang Kristen. Pada waktu kita secara sengaja absen di dalam pertemuan-pertemuan, ada banyak berkat rohani yang tidak kita terima. Ya. Saudara tidak pernah tahu seberapa banyak sukacita, seberapa banyak kekuatan dari Roh Kudus, seberapa banyak penyertaan Tuhan yang diberikan kepada kita, perkenanan Tuhan pada saat kita membolos dari kebaktian-kebaktian kita. Memang kalau ada orang hanya Kristen KTP saja, dia tidak ada kerinduan. Ya, tapi kalau dia Kristen sejati, dia pasti punya kerinduan. Seperti Mazmur 42, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dan kerinduan semacam ini tidak akan terpuaskan kalau tidak hadir di dalam persekutuan. Kalau ada orang bilang begini, Pak, saya bukannya tidak mau kebaktian, tapi saya kebaktian, tapi dengar khotbah tidak jelas seperti itu, lebih baik saya di rumah saja. Ya, bisa juga. Karena memang harus diakui ada banyak khotbah tidak beres. Ada banyak khotbahnya cerita-cerita saja. Dan tidak sungguh-sungguh menggali kebenaran firman Tuhan. Belum lagi ceritanya, saya pernah cerita tidak di sini ya. Ada seorang teman saya yang hadir dalam satu kebaktian, pendetanya berkhotbah, khotbahnya tuh cerita saja, saudara. Anak pertama saya itu ada di Australia, dia sekolahnya begini. Anak kedua saya di Amerika, bla bla bla. Anak ketiga saya di Kanada. Cerita saja tentang anaknya. Panjang mendominasi khotbah. Selesai, biasakan di gereja-gereja Protestan mau pulang itu pendeta di depan kan, terima jabatan. Nah, ini jemaat, salam. Begitu sampai pendeta, dia pegang tangan pendeta. Pak pendeta, terima kasih. Dengan mendengar khotbah Bapak, saya menjadi lebih mengenal anak-anak Bapak. Saya jadi lebih kenal anak Bapak. Ya. Tidak, cerita itu juga boleh. Tetapi cerita itu hanya aspek minor. Ya. Ada banyak orang yang khotbahnya penuh dengan lelucon dari awal sampai akhir saja. Ya lebih baik kita mau cari yang lucu, kita ikut saja itu apa? OVJ kah apa tuh ya? Nah, atau banyak acara lucu-lucu hanya untuk menyenangkan hati. Tapi belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Ini saya ini pengkhotbah berapi-api itu. Ya, tapi kalau di sini kan saya ngomongnya santai ya. Tujuannya apa? Mengajar saudara mengerti pelan-pelan supaya tangkap dan paham. Saya dulu berkhotbah saudara ya, sangat berapi-api, bahkan hanya untuk bernapas saja susah. Lancar sekali. Saya bisa ngomong panjang sekali. Seolah-olah tidak berpikir. Ya. Tapi saya langsung berubah waktu acara Bom Bali. Waktu Bom Bali itu kan saya ada di Bali itu, pelayanan tuh ya. Saya renungkan, kenapa ya ada orang rela membom dirinya sendiri, rela mati hanya untuk mendapatkan bidadari di surga. Oh, ini proses indoktrinasi. Berarti sebelum itu mereka telah didoktrin masuk sebuah pemahaman, masuk kepala. Dan akhirnya mereka mau rela bom, bunuh diri. Maka saya taruh, begitu orang sudah paham sesuatu di kepala, masuk, dia rela mati demi apa yang dia yakini benar. Walaupun menurut kita itu salah. Tapi dia yakin itu benar. Begitu dia sudah punya keyakinan, masuk. Mati pun jalan. Kalau begitu, proses indoktrinasi ini penting. Penanaman paham. Penanaman paham tidak begini, tidak bisa hanya hambur-hambur saja, tidak bisa.
Itu pelan-pelan memasukkan pengajaran, pemahaman. Kita paham apa yang kita percaya. Kalau memang Yesus Tuhan tuh kenapa sampai kita percaya Dia Tuhan? Kalau kita kebaktian hari Minggu tuh kenapa? Kalau kita rayakan Natal 25 Desember tuh kenapa? Kalau memang kita tahu bahwa Yesus lahir dan mati, kenapa harus mati? Kenapa harus lahir? Kenapa pakai, kalau Tuhan mau selamatkan sajalah. Pakai acara naik kayu salib segala macam. Ini kenapa? Itu harus dibikin paham. Begitu orang sudah paham tentang imannya, sukar untuk murtad. Kalaupun mati. Ya. Saya dulu punya WL di persekutuan. KKR di mana-mana dia WL saya khotbah. Bagus. Satu hari dia bilang, "Kakak, saya mau lamar jadi tentara. Tolong doakan." Kita doakan. Saya antar dia pergi di angkatan laut. Lalu sebelum dia masuk untuk masukkan lamarannya, bawa itu map berisi lamaran, kita tumpang tangan dalam nama Yesus Tuhan sertai dan tolong masuk. Begitu beberapa saat kemudian dia bilang, "Kakak, puji Tuhan, saya lolos." Lalu ikut pendidikan di mana nih? Ya, di area Surabaya atau Sidoarjo sini ya. Nah, sudah jadi ini. Beberapa tahun kemudian saya dengar, kok mualaf? Saya marah. Dan saya ngajak, akhirnya saya ngomong, telepon dia, bicara dengan dia. Ya, dia bilang, "Maaf Kak, agamamu, agamaku. Saya rasa mau murka. Tapi saya heran, kenapa bisa begitu? Bertahun-tahun lamanya dia bersama saya, tapi saya tidak pernah mengajarkan sebuah paham secara sungguh-sungguh. Pantas terlalu rapuh dan terlalu muda untuk meninggalkan iman. Dari situ, saya putuskan khotbah saya itu sifatnya pengajaran. Satu kali di tahun 2002, ada KKR di Kupang, di lapangan besar. Lalu pendeta Stephen Tong yang khotbah hari pertama, lalu hari kedua dibilang, sebelum KKR hari kedua besok, KKR-nya jam 6, kita jam 5 sudah ada, khusus acara tanya jawab. Saya hadir. Dan banyak pertanyaan masuk dan dia jawab. Saya heran, orang ini bagaimana bisa jawab semua pertanyaan ya? Semua dia jawab. Hebat sekali di pendeta. Waktu itu saya ingat, saya langsung berdoa di pinggir lapangan, Tuhan, bisa nggak Tuhan buat saya seperti dia? Jawab semua pertanyaan. Supaya menyingkirkan keraguan dari orang percaya. Saya minta Tuhan kasih saya bisa jawab semua pertanyaan. Bukan supaya saya rasa hebat, tapi supaya orang-orang tidak ragu tentang imannya. Setelah saya berdoa begitu, saya berdoa juga. Lama-lama kalau hanya berdoa saya tidak bisa. Saya langsung pergi cari radio Kristen. Bisa nggak bikin acara tanya jawab iman Kristen? Oh bisa. Siapa yang jawab? Saya. Nah, tapi kan saya juga belum pengalaman. Saya membuat pertanyaan sendiri dan menjawab sendiri. Yang sudah saya tahu kan? Nah, setelah itu saya baca pertanyaan saya sendiri, jawab sendiri. Setelah itu saya pengumuman, yang punya pertanyaan silakan kirim nomor sini. Minggu depan saya jawab. Oh banyak. Begitu banyak baru saya pulang, saya belajar setengah mati, satu-satu jawab itu, berikut lagi begitu. Mulai dari tahun 2002, 2003, 2004, 2005 sampai ini hari tahun 2023. Makanya hari ini di lapangan terbuka pun saya buka acara tanya apa saja, saya jawab. Termasuk jawabannya saya tidak tahu. Nah, itu juga jawaban itu ya kan? Kan saya bukan maha tahu. Jadi kalau orang bertanya dan saya tidak tahu, saya senang. Kenapa? Oh, berarti saya harus belajar lagi. Ya, harus belajar lagi. Nah, begitu. Jadi tujuannya supaya orang paham, mengerti. Nah, karena itulah ya saya khotbah tidak hanya mau lelucon dan hanya berapi-api saja, tapi isinya nor. Tidak, mengajar firman Tuhan. Mengajar firman Tuhan. Nah, kalau kebaktiannya seperti ini yang berisi pengajaran firman Tuhan, kalau saudara tidak hadir, saudara rugi. Seperti Thomas. Ya, seperti Thomas ada banyak hal yang tidak didapatkan, ya. Bahkan ada penafsir mengatakan Thomas itu bukan hanya tidak dapat yang baik, tapi juga dia bukan hanya tidak dapat yang baik, tapi dapat yang buruk. Seandainya Thomas hadir, dia punya hati tidak sekeras itu. Tapi ternyata dia mengalami kekerasan. Aku sekali-kali tidak akan percaya. Kenapa sekeras itu hatinya? Karena dia dapat hal yang buruk. Ya, perhatikan
Kata-kata Clark. Thomas kehilangan banyak hal yang baik dan mendapatkan banyak hal yang buruk atau jahat. Tapi dia tidak sadar akan keadaannya. Lihatlah konsekuensi dari tindakan meninggalkan perkumpulan umat Allah. Yesus datang ke pertemuan itu, seorang murid didapati tidak di tempatnya, yang sebetulnya bisa ada di sana. Dan dia bukan hanya tidak diberkati, tapi hatinya menjadi keras dan gelap melalui tipu daya dari dosa. Begitu dia tidak hadir, tidak dapat yang baik, malah dapat juga yang jelek. Jadi dengan tidak hadir dalam pertemuan itu, Thomas betul-betul mengalami kerugian rohani yang besar. Ya, memang tidak semua kebaktian ya sungguh-sungguh berpusatkan kepada kebenaran. Ya, tapi kalau kebaktiannya sungguh-sungguh berpusatkan pada kebenaran, maka perhatikan baik-baik, kita tidak pernah tahu berapa kerugian rohani kita. Saya tidak mau mengatakan bahwa di sini satu-satunya, tidak. Toh yang gereja lain juga yang saya percaya masih ada gereja yang setia kepada kebenaran. Nah, gereja-gereja seperti itu saudara perlu dukung. Ya, hadir silakan. Saya juga tidak yang di sini tidak boleh gereja lain, tidak juga. Ya, tapi dari gereja lain mau ke sini juga tidak apa-apa juga. Kan saya sudah berkali-kali bilang, saya datang ini bukan untuk curi jemaat orang, tidak. Saudara tidak jadi jemaat di sini juga tidak apa-apa. Silakan jadi jemaat di tempat lain. Tapi ketika belajar firman Tuhan, datang belajar. Ya, di Kupang gerejanya besar. Tapi yang hadir dalam kebaktian di Kupang jemaat dengan yang bukan jemaat, yang lebih banyak hadir bukan jemaat. Ya, mereka datang berbakti. Setelah itu mereka kembali ke gerejanya, jadi berkat. Ada majelis-majelis gereja yang datang, belajar. Di kelas PA belajar. Habis itu mereka kembali bawa pelajaran Alkitab dari saya, ngajar lagi di gereja mereka. Bagus. Kenapa? Karena tidak mungkin kan gereja kalian mau mengundang saya. Ya kan? Kan alergi saya. Mereka alergi pada saya. Ya kan? Tidak mungkin mengundang saya. Tapi tanpa sadar pengajaran saya sudah masuk ke sana melalui kalian. Kan begitu kan? Nah, kalau begitu maka di sini yang penting adalah ada acara rohani atau kebaktian yang betul-betul mengajar firman Tuhan. Saudara tidak boleh absen. Karena kalau ya, saudara bisa kehilangan banyak berkat rohani. Selain itu, ya makanya dalam Ibrani 10 ayat 25 dia bilang, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Nah, Thomas nggak mau percaya sampai ada bukti. Ya, Thomas ini kelihatannya seorang yang skeptik. Dia selalu ragu-ragu, tidak gampang percaya. Itulah kelihatannya kepribadian Thomas. Perhatikan ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata pada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas ini memang orang skeptik dan agak pesimis. Satu kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau dibunuh di satu tempat, terutama Tuhan Yesus. Lalu mereka menyingkir. Setelah itu Tuhan Yesus mau pergi ke sana lagi. Lalu murid-murid bilang, Guru, bukankah kamu mau dibunuh di sana? Kenapa ke sana lagi? Tapi Tuhan Yesus bilang tetap pergi. Thomas yang putus asa bilang, sudah teman-teman, mari sudah kita mau mati sudah. Ayo, jalan sudah mati dengan dia. Ya, itu ya, Yohanes 11 ayat 16. Ya, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata pada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Makanya waktu saya khotbah Jumat Agung kemarin, saya bilang gini, waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus didampingi oleh dua penjahat. Ya kan? Siapa dua penjahat itu? Menurut tradisi itu Dimas dan Gestas, ya. Tapi Alkitab tidak sebut nama mereka. Tapi mereka dua adalah penjahat.
Maka Yesus di atas kayu salib ditemani dua penjahat. Itu sesuatu yang aneh. Seharusnya, menurut saya, harusnya Yesus itu ditemani dua murid, bukan dua penjahat. Dan dari 12 murid, kalau Yudas kan sudah mengkhianat, sisa 11 murid. Dari 11 murid ini siapa yang layak mendampingi Yesus? Ada dua kemungkinan. Ingat cerita Yakobus dan Yohanes pernah lobby lewat mama mereka. Guru, izinkanlah yang seorang di kiri, yang seorang di kanan dalam kerajaan. Mereka dua minta kursi kerajaan. Soalnya kalau Yesus jadi raja, bayangkan 12 murid itu jadi apa? Ya tuh, itu kabinet itu. Ya tuh, mereka pembesar. Tapi sudah pembesar lagi, bayangkan yang duduk di kiri kanan tuh lebih hebat. Maka Yakobus dan Yohanes start duluan, pakai mama mereka lobby Tuhan Yesus, minta tempat kiri dan kanan. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain. Kenapa 10 orang marah? Karena mereka juga mau. Hanya keduluan Petrus dengan Yohanes. Siapa? Yakobus dan Yohanes. Jadi mestinya dua orang tuh mau di kursi kerajaan kiri kanan. Kalau memang mau di kursi kerajaan, kenapa tidak mau disalib? Jadi mestinya Yakobus dan Yohanes. Atau kemungkinan kedua yang menurut saya jauh lebih mungkin. Nomor 1 mesti ada Petrus di sana. Ya, Petrus itu kan nyentrik sendiri kan. Ya. Nah, biarpun mereka semua tergoncang imannya, sekali-kali aku tidak. Ya kalau begitu naik salib. Dan yang kedua, pendamping sebelah kiri adalah ini. Kan dia bilang, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Kalau begitu naik. Ya kan? Tapi di manakah mereka semua saat Yesus disalib? Hilang semua. Ada. Ya. Dan dua penjahatlah yang mendampingi Yesus. Ya. Jadi Thomas ini kelihatannya memang orang yang skeptik dan pesimis, ya. Dan pikirkanlah bahwa ada 10 murid laki-laki. Kenapa saya tekankan laki-laki? Karena begini, zaman tradisi waktu itu perempuan tidak bisa dipercaya. Dianggap kata-kata perempuan tidak layak dipercaya, makanya dalam sidang pengadilan tidak boleh perempuan jadi saksi pada zaman itu. Itu menariknya sampai Tuhan Yesus justru menjadikan perempuan-perempuan menjadi saksi kebangkitan, yaitu Maria Magdalena dan sebagainya. Tuhan Yesus melawan kebudayaan pada waktu itu. Tapi pada waktu itu perempuan tidak bisa jadi saksi. Laki-laki yang bisa jadi saksi. Lalu berapa saksi yang diperlukan supaya sebuah kesaksian dipercaya? Menurut hukum Taurat 2 atau 3. Kalau ada 2 atau 3, sebuah perkara tidak disaksikan menurut hukum Taurat. Nah sekarang ada 10 laki-laki kasih kesaksian pada Thomas. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan datang. Tapi Thomas bilang, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas ini keras sekali ya. Padahal sudah 10 laki-laki ya memberikan kesaksian. Nah, tapi sebenarnya saya pernah berkhotbah tentang Thomas juga. Saya bilang ada hal positif dari Thomas ini, bukan hanya negatif saja. Thomas ini adalah satu yang bagus dari Thomas itu adalah tidak gampang percaya. Itu juga kadang-kadang diperlukan juga ya. Karena terlalu mudah percaya itu terlalu mudah ditipu. Oh saudara-saudara, saya baru dari neraka. Di neraka saya lihat setan-setan menyiksa orang-orang berdosa. Wih, haleluya, amin. Terlalu gampang percaya, itu mudah ditipu. Tapi Thomas ini bagusnya adalah dia tidak gampang percaya. Tapi biarpun begitu, ya, ketidakpercayaan Thomas ini boleh dianggap keterlaluan. Itu sudah bukan beriman lagi. Karena menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah lihat baru percaya, ya iman juga lah ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu telah melihat aku, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itu iman. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dibilang, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya Allah ada kan, tapi kan gak pernah lihat Allah kan, tapi percaya. Kalau menuntut Allah, kalau memang Allah ada mana? Ya, Allah tuh segitiga kah, bulat kah, atau bagaimana? Gak bisa dong. Namanya juga roh. Itu sama seperti saudara mau bilang, saya tidak percaya ada listrik.
Coba kalau ada listrik, mana bulat kah, lonjong kah, apa? Coba kasih tunjuk saya listrik. Itu bukan listrik, itu lampu itu. Ya. Yang kita lihatnya akibat listrik. Akibat listrik sound system bunyi, akibat listrik setrika panas, akibat listrik kipas angin muter. Kita lihat akibat listrik. Listriknya nggak pernah terlihat. Kalau tidak pernah terlihat, maka listrik tidak ada. Coba lu pegang kabel telanjang, coba. Hari itu langsung sadar ada listrik, bukan? Langsung sadar, tapi tidak terlihat. Makanya ada cerita satu profesor berdiri di muka mahasiswa. Mahasiswa sekalian, saya mau tanya, siapa pernah lihat Tuhan Allah? Angkat tangan. Tidak ada. Pertanyaan kedua, siapa pernah raba Tuhan Allah? Angkat tangan. Tidak ada. Lalu profesor bikin kesimpulan, karena Tuhan Allah tidak pernah dilihat dan tidak pernah diraba, kesimpulan saya, Tuhan Allah tidak ada. Ada komentar? Semua mahasiswa terdiam. Tiba-tiba satu mahasiswa bilang, Prof, boleh izin? Izin apa? Boleh ngomong dengan teman-teman? Oh boleh, silakan. Maka dia maju di depan. Teman-teman, saya mau tanya 2 pertanyaan. Pertama, siapa di antara kalian pernah lihat otak profesor ini? Angkat tangan. Tidak ada. Kedua, siapa di antara kalian pernah raba otak profesor ini? Angkat tangan. Tidak ada. Maka saya mau bikin kesimpulan. Karena otak profesor tidak pernah dilihat dan tidak pernah diraba, kesimpulan saya, ini profesor tidak punya otak. Ya kan? Tidak, iman itu, ya, iman itu tidak melihat, namun percaya, ya. Nah, ketidakpercayaan Thomas ini aneh, kan dia orang Yahudi, berarti dia baca perjanjian lama dong. Kalau dia baca perjanjian lama, dia tahu Elia pernah bangkitkan orang, Elisa pernah bangkitkan orang, ya. Dia juga murid Yesus. Kalau dia murid Yesus, dia pasti pernah lihat Yesus bangkitkan orang. Yesus bangkitkan Lazarus, pasti Thomas tahu. Yesus bangkitkan anak janda di Nain, pasti dia tahu. Beberapa kasus kebangkitan pasti dia tahu. Ya. Juga Tuhan Yesus kan sudah ngomong berulang-ulang sebelum waktu dia mati. Dia sudah ngomong kan, anak manusia akan dibunuh dan akan bangkit pada hari ketiga. Ya. Dan sudah ada 10 laki-laki berikan kesaksian. Kenapa tidak percaya? Dia menuntut terlalu banyak hal. Sebelum aku melihat bekas ini, sebelum aku cucukkan, aku tidak akan percaya. Dia kelihatannya minta detail, harus terlihat. Ini sebenarnya tidak konsisten. Ya. Karena dalam hidup kita hari-hari, serasional apapun, prinsip iman itu tetap jalan. Kalau sampai orang menuntut semua bukti harus ada, baru mau melakukan sesuatu, menurut saya dia tidak bisa hidup di dunia ini. Contoh, kemarin saya datang dari Kupang, naik pesawat. Waktu saya mau naik pesawat, coba saya mikir, ini pesawat ini bahan bakar cukup tidak? Kalau tidak cukup, sampai di udara habis bahan bakar bagaimana? Kalau begitu saya harus cek bahan bakar cukup tidak. Lalu saya pergi dan minta tanya-tanya semua pihak, lihat sendiri, oh ya bahan bakar cukup. Setelah itu saya bilang, berikut adalah, ini pesawat punya mesin bagus apa tidak? Sebelum saya naik saya harus cek semua. Maka saya mesti cek semua alat-alat pesawat semua. Setelah itu, bagus semua. Setelah itu, siapa yang jadi pilotnya? Ini pilot pernah sekolah di mana? Coba periksa dia punya ijazah segala macam ini. Nah, kalau saya periksa semua, kapan datangnya? Waktu saya naik pesawat, saya beriman bahan bakar pasti cukup. Saya beriman mesin pasti bagus. Karena saya tahu bahwa mereka pasti cek dong. Saya beriman bahwa tidak mungkin ini orang jadi pilot kalau tidak pernah sekolah. Saya tidak perlu lihat ijazahnya. Berarti dalam hal itu, saya beriman, bukan? Waktu saudara mau datang dari pagi dari rumah ke sini, saudara yakin saya ada di sini?
Ada yang yakin saya dari sini? Tapi kan belum lihat. Tapi saudara yakin, datang pasti Pak Esra ada kan? Itu kan iman kan? Waktu bawa mobil atau motor ke bengkel, waduh Pak, ini ring sehernya sudah rusak nih, harus diganti nih. Oh ya, gantilah. Apakah saudara periksa lagi semua? Bagaimana periksa? Mengerti saya tidak? Kalau begitu, beriman. Berarti sebenarnya, sekarang contoh ya, Pak Martin, Pak duduk di situ. Apakah Pak sudah periksa berapa bobot yang bisa ditanggung oleh kursi itu? Berapa beratnya Bapak? Kalau kursi ini bisa menampung orang dengan berat 100, sedangkan saya beratnya 80, maka 100 kurang 80, 20, berarti sanggup. Tapi orang kayak Pak Esra, oh ini kayak dia bisa tanggung begini. Tapi pernahkah saya mengadakan hitung-hitungan begitu? Saya datang lihat langsung duduk. Berarti saya sedang beriman bahwa kursi itu kuat. Padahal saya tidak mengadakan check and recheck untuk melihat dia punya daya tahan berapa dibanding dengan dikurangi dengan berat badan saya berapa. Saya tidak lakukan itu. Berarti dalam hal duduk, saya beriman. Dalam banyak hal, kita sebenarnya hari-hari ini melakukan prinsip iman. Hanya kita nggak sadar, karena kita tidak menuntut bukti segala macam hal, baru kita percaya. Ya, coba perhatikan kata-kata dari Mitchell. Mitchell bilang begini, aku mendengar orang-orang mengatakan hal yang sama padaku, kecuali aku bisa melihat Allah melakukan sesuatu, kecuali aku merasakannya, kecuali Allah menjawab doa-doaku, aku tidak akan atau tidak mau percaya. Mereka meletakkan syarat-syarat mereka untuk iman dan bukannya percaya apa yang telah ia nyatakan. Ini bukan ketidaktahuan atau keraguan yang jujur. Ini bukan lain merupakan kesombongan intelektual. Temanku, tidak ada hari di mana engkau tidak hidup dengan iman. Engkau tidak duduk dan memeriksa segala sesuatu. Kita mempercayai kata-kata orang-orang dalam banyak hal. Guru-guru, penjual-penjual, ahli-ahli mesin, wasit-wasit. Kita mempercayai mereka bahwa mereka tahu urusan mereka. Ya. Coba, kalau saya pergi ke dokter, lalu dokter setelah periksa saya, dia bilang, Pak, pencernaan Bapak terganggu. Lalu saya tanya, dokter tahu dari mana pencernaan saya terganggu? Saya pakai itu stetoskop itu. Lalu saya bertanya, jelaskan pada saya apa itu stetoskop? Ya. Siapa yang menemukannya? Bagaimana cara kerjanya? Sehingga bisa tahu pencernaan di lambung saya, padahal kedua benda itu tertutup oleh banyak lemak. Lalu dokter mulai jelaskan panjang lebar. Oke lah, kalau stetoskop itu memang bisa bekerja sedemikian rupa, bagaimana saya tahu kalau alatnya normal? Lalu dokter jelaskan lagi, itu baru kemarin saya beli dari pabrik ya. Dari toko baru beli, itu barang baru. Oke, kalaupun demikian, bagaimana saya tahu kalau dokter tahu cara mempergunakannya? Saya kira dokter akan ambil asbak, lempar saudara dan suruh keluar kan? Tapi tidak. Dia datang bawa itu barang, tek, Bapak pencernaan terganggu, tek, ini. Saya kemarin check up di Jakarta. Dan hasil check up-nya ada penyempitan pembuluh darah di jantung. Lalu suruh kateter dan mau pasang ring 2. Ya. Lalu belum lagi ada pembengkakan hati dan kebocoran ginjal. Ya. Tapi saya kan nggak tahu apa-apa itu. Saya rasa saya baik-baik saja. Tapi hasil keluar seperti itu. Saya percaya. Tanpa harus memeriksa segala sesuatu, saya percaya. Berarti saya beriman bahwa mereka itu alat-alat dan dokter, walaupun mungkin bisa salah. Tapi pada umumnya kan juga kita tidak memeriksa itu, walaupun benar. Kalau begitu sebenarnya dalam hari-hari kita sedang menerapkan prinsip iman dalam hidup hari-hari. Kalau memang begitu, kenapa dalam urusan rohani kita meminta bukti terlalu banyak baru kita percaya? Cukup kitab suci ada. Itu dasar iman kita. Itu membuat kita percaya. Ya. Kalau kita bicara soal wilayah dari pengetahuan, maka bisa dibagi menjadi 3. Pertama, dalam bahasa Latin itu ada yang namanya skio. Skio itu adalah apa yang tidak bisa diteliti oleh ilmu pengetahuan atau oleh sains.
Yang kedua itu namanya adalah cogito. Cogito itu artinya sesuatu yang bisa diteliti dalam ilmu pengetahuan atau di sains modern, di laboratorium. Dan yang ketiga itu namanya credo. Credo itu adalah menerima apa yang tidak bisa diteliti itu dan percaya. Skio tidak bisa diteliti. Cogito bisa diteliti. Credo adalah menerima atau percaya apa yang tidak bisa diteliti. Oke. Ada anak nakal sekali, lalu bikin sakit hati mamanya. Bikin sakit hati mamanya sampai mamanya nangis. Ya, mamanya nangis. Lalu anak itu heran, "Mama, kenapa mama nangis? Kenapa mama nangis?" Lalu ibu itu bilang, "Kamu tidak tahu apa yang ada di dalam air mata mama." Anak itu kaget, lalu dia, begitu mamanya masih nangis, dia langsung ambil wadah, langsung ambil air mata mama, dia bawa ke laboratorium. Tolong diperiksa di laboratorium, ada apa dalam air mata mama. Maka dokter atau petugas laboratorium mengeluarkan hasilnya. Pertama ada air, kedua ada kandungan garam di dalamnya, makanya asin. Ada ini, ada ini, ada ini. Lalu dia datang, "Mama, saya sudah tahu ada apa di dalam air mata mama. Ini ada mata mama ada H2O, ada apa segala macam ini." Mama bilang, "Satu yang tidak bisa diteliti. Di dalam air mata mama ada cinta." Coba pergi ke laboratorium mana juga cari cinta di dalam air mata, tidak dapat. Ya kan? Tapi kita tahu bahwa memang betul bahwa di dalam air mata seorang mama bisa ada cinta yang besar untuk anak-anaknya. Tapi itu tidak bisa diteliti. Nah, ada banyak hal seperti itu. Kita ngomongin Tritunggal coba. Kita tetap bisa dan harus jelaskan Tritunggal. Tapi sebenarnya Tritunggal itu lebih kepada iman, lebih kepada credo untuk hal yang tidak bisa kita teliti. Ya, ada orang Islam bilang, "Jelaskan kepada saya Tritunggal. Kalau bisa jelaskan sampai saya mengerti, saya akan masuk Kristen." Saya bilang, tidak bisa. Masuk Kristen dulu, baru saya jelaskan. Kenapa? Karena untuk memahami dan percaya butuh Roh Kudus. Sedangkan kamu belum percaya, nggak ada Roh Kudus. Kalau orang percaya, diberikan Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, diajar, Roh Kudus menolong, dia ngerti. Kamu tidak percaya. Jadi gimana sekarang? Mau percaya Yesus dulu, nanti baru saya jelaskan. Ya, nggak bisa. Ada banyak hal kita butuh ngerti baru percaya. Tapi ada banyak hal yang di atas. Percaya dulu, baru mengerti. Seorang anak setiap pagi dikasih susu oleh mamanya sebelum sekolah. "Ini nak minum susu sapi, enak." Dia tidak sentuh. Berikut lagi besoknya kasih susu sapi, tidak sentuh lagi. Lama-lama mamanya, "Nak, kenapa kamu tidak minum susu sapi ini? Enak, sehat." Lalu ini anak bilang, "Mama, sebelum saya mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, saya tidak akan minum." Mamanya, "Nak, nanti besok-besok baru kau belajar itu kenapa rumput hijau sapi hitam makan keluar susu putih. Tapi sekarang minum sajalah." Ya, karena itu penting bagi kamu. Ya, nah ada banyak kebenaran yang perlu kita percayai. Nanti baru mengerti. Ya, tapi kalau tunggu mengerti dulu, baru percaya. Sampai kiamat kau tidak akan percaya. Ya, 1 Petrus 1:8-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Hari ini kita percaya Yesus, tapi wajah Yesus seperti apa saja? Kita nggak tahu kan? Yang di kalender tuh Pak, bukan. Itu kan karangannya Leonardo da Vinci yang bikin gambar Tuhan Yesus itu ya. Kita hari ini populer lihat di internet, gambar Tuhan Yesus. Tapi apakah wajah Tuhan Yesus begitu? Enggak. Zaman dulu belum ada kamera. Ya. Maka Tuhan Yesus belum pernah selfie dengan teman-temannya, dengan murid-murid. Kita nggak ada warisan sekarang. Kita nggak ada orang, hanya rasul-rasul saja yang orang-orang Kristen perdana yang lihat muka Yesus kita. Jadi apakah gambar di kalender itu bukan Tuhan Yesus? Bukan. Tapi ada yang bilang begini, "Pak, tapi pernah saya mimpi Pak tidur." Ya, yang di kalender itu yang datang.
Bagaimana itu Pak? Oh itu kan terpaksa saja. Karena kamu sudah terlanjur dalam pikiranmu Yesus itu. Maka kalau Yesus muncul dalam wajah sesungguhnya yang tidak pernah kamu kenal, kamu akan bingung. Kamu kira siapa ini? Ya, dalam nama Yesus saya usir engkau. Padahal yang kau usir itu Yesus. Nah, jadi wajah Yesus yang sebenarnya kita nggak tahu. Nanti kalau masuk surga baru kita melihat dia muka dengan muka. Tapi sekarang tidak pernah lihat Yesus ya. Tapi percaya. Orang Yahudi banyak yang lihat Yesus, tapi nggak percaya juga pada zaman Yesus. Ya, karena itu maka marilah kita belajar beriman. Ada banyak hal yang perlu ngerti baru beriman. Tapi ada kebenaran-kebenaran yang melampaui pikiran kita, itu butuh beriman. Baru kita dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti. Ketiga, Thomas percaya kebangkitan Yesus dan mengakuinya. Ya, Yesus menampakkan diri. Lalu Yesus pun bilang pada Thomas, ayat 27, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya. Nah, jadi apa reaksi Thomas? Ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, tidak dikatakan secara eksplisit bahwa Thomas memang sudah percaya Yesus bangkit. Tapi pasti dia sudah percaya. Dengan pengakuan dia, ini sudah membuktikan bahwa dia percaya. Dan menarik kata-kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Ini menunjukkan bahwa Thomas percaya Yesus Tuhan dan Yesus Allah. Dan ini menjadi dasar bagi kita untuk percaya bahwa Yesus Tuhan dan Allah. Saya debat dengan siapa yang Islam itu namanya Umi Rifa. Ya. Debat, saya buka dengan ayat ini. Kan mau debat Yesus Tuhan atau bukan. Saya bilang, ya, di sini Yesus, Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus tidak protes. Seandainya Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah, waktu Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku, ya, saya ini bukan Tuhan, bukan Allah. Tapi tiba-tiba kau datang dan sujud pada saya, ya Tuhanku dan Allahku. Saya akan ngomong apa? Istighfar, ya kan? Sadar, saya bukan Tuhan, saya bukan Allah, bangun. Kecuali saya memang orang gila yang tahu diri bukan Tuhan, bukan Allah, tapi sengaja membiarkan supaya berbangga diri, saya dianggap Tuhan. Tapi kan tidak mungkin Yesus begitu. Seandainya Yesus itu guru yang baik, seandainya dia bukan Tuhan dan Allah, dia pasti sudah tegur Thomas. Tapi dia tidak tegur Thomas. Bahkan dia anggap kata-kata Thomas itu sebagai kepercayaan. Kamu telah melihat aku dan kamu percaya. Berarti Yesus anggap kata-kata Thomas itu percaya. Maka Yesus memang tidak pernah ngomong, aku Tuhan, aku Allah. Tapi begitu orang mengatakan Tuhan dan Allah, dia tidak pernah tolak. Ini menjadi salah satu dasar. Lalu itu Umi Rifa bilang, enggak, ini bukan berarti Yesus Tuhan dan Allah. Tapi itu ungkapan keterkejutan. Argumentasi yang sama itu saya yakin Islamnya terima dari Saksi Yehova dan Unitarian. Karena mereka bilang bahwa bukan, Yesus bukan Tuhan dan Allah. Hanya Thomas kan kaget lihat Yesus. Saking kagetnya, ya Tuhanku dan Allahku. Sama kayak kita kaget, ya Allah. Ya. Lihat tsunami datang, ya Allah. Apakah tsunami itu Allah? Bukan, itu hanya ungkapan kaget saja. Jadi Thomas yang kaget karena Yesus muncul, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi ini Thomas lagi kaget, bukan lagi ngaku. Itu kata mereka. Tapi saya jawab, nggak mungkin lah. Kenapa? Karena kaget-kaget pakai nama Allah, itu ada di budaya kita. Tapi nggak ada di budaya Israel. Karena orang Israel itu dilarang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kita terantuk sedikit, ya Allah. Saya pernah dengan teman-teman pergi ke pesta. Ya, menunya banyak, tapi piringnya kecil. Jadi ada teman yang pergi taruh nasi, taruh daging, taruh mie, taruh apa segala macam, gunung. Sampai begitu dia keluar dari tempat makan tuh mie-nya bergantung-gantungan. Tiba-tiba teman-teman lihat begini, lalu teman-teman, ya Tuhan.
darah Yesus. Pertanyaannya, apa hubungan itu makanan dengan darah Yesus? Apa hubungannya dengan dia Tuhan? Itu kebiasaan kita. Tapi orang Yahudi tidak bisa punya kebiasaan begitu. Tiba-tiba, ya Allah, ya Tuhan. Ancamannya hukuman mati. Karena dilarang menyebut nama Tuhan yang sembarangan. Thomas ini orang Yahudi. Tidak mungkin Thomas punya kebiasaan begitu. Lagi, kan? Thomas menjawab dia. Kalau orang kaget itu kan tidak menjawab siapa-siapa. Ya, langsung saja. Tapi ini Thomas menjawab dia. Maka kita punya pengakuan iman banyak. Yang kita ucapkan tiap minggu, pengakuan iman rasuli. Itu baru muncul abad 6. Ya, 56. Pengakuan lebih tua lagi ada pengakuan Nisea. Ya, pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Pengakuan Athanasius abad-abad 4. Tapi sebelum pengakuan iman itu keluar, ada satu pengakuan iman paling tua, yaitu Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Murid-murid yang lain percaya lebih dulu. Tapi ada yang bikin pengakuan iman? Nah, Thomas percaya belakangan. Tapi pengakuan iman. Thomas ini menurut tradisi Eusebius. Eusebius itu Bapak Gereja menulis kemana rasul-rasul pelayanan. Thomas itu pelayanan ke India. Dan dia kekristenan di India itu dari Thomas. Dan hari ini masih banyak gereja di India peninggalan Thomas. Dan kuburan Thomas ada di India. Ya, Thomas mati ditombak di sana. Dan dia dikubur di sana, dan dalam kuburan tuh, sekarang di kuburan Thomas itu tertulis kata-kata ini, My Lord and my God. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya, F.F. Bruce mengatakan begini, Thomas mungkin lebih lambat dari rekan murid-murid yang lain untuk datang pada iman kepada Kristus yang bangkit. Tetapi pada waktu dia melakukan demikian, imannya dinyatakan dengan kata-kata yang melampaui apapun yang telah mereka gunakan. Ya, dia memang terlambat percaya, tapi sekali dia percaya sungguh-sungguh sampai mati ditombak pun tetap ya Tuhanku dan Allahku. Dan yang menarik adalah ya Tuhan, dia tidak bilang ya Tuhan dan Allah, bukan. Ya Tuhanku dan Allahku. Dia membawa Tuhan dan Allah itu menjadi milik pribadi. Itu seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku. Maka yang penting ini bukan Yesus Tuhan, Yesus Allah, tapi apakah Yesus jadi Tuhanmu dan Allahmu? Yesus itu juru selamat, tapi apakah dia jadi juru selamatmu? Dia itu gembala, tapi apakah dia menjadi gembalamu? Dia itu guru, tapi apakah dia menjadi gurumu? Kalau begitu iman itu harus sampai level pribadi. Ya, kebanyakan orang ya hanya level-level kolektif saja. Ya Tuhan itu gembala, tapi gembala. Ya, kamu tuh memang pacar, tapi apakah kamu pacarku? Kan belum tentu kan? Ya kan? Nah, maka iman harus sampai pada level pribadi seperti Thomas. Tuhanku dan Allahku. Karena itu jangan seperti banyak orang Kristen yang tidak pernah punya iman dalam level pribadi. Tuhan dan Allah, Yesus harus menjadi milik pribadi kita. Tuhan memberkati kita. Sebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Esra Soru telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Beldom Hall lantai 6, Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari belajar firman Tuhan setiap minggu bersama Pendeta Esra Alfred Soru. Untuk informasi, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di nomor WhatsApp 085806267903. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.